Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru yang hebat, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu video yang berjudul 4 konsep pembelajaran pada kurikulum merdeka. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber yang senantiasa menyupport channel ini dan selalu menonton video-video dari Media Edukasi dan Dakwah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung menuju pada materi video selanjutnya. 4 konsep pembelajaran pada kurikulum merdeka. Bapak Ibu sekalian, implementasi kurikulum merdeka memerlukan kerjasama di semua elemen dalam sekolah, mulai dari sekolah itu sendiri, guru dan kepala sekolah, serta siswanya. Sebelum memahami lebih jauh dari kita, perlu memahami 4 konsep pembelajaran implementasi kurikulum merdeka. Sebagaimana yang diresmikan atau diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim yang telah meluncurkan kurikulum baru, yaitu yang disebut dengan kurikulum merdeka. Di mana kurikulum merdeka ini menonjolkan atau mengutamakan 4 konsep pembelajaran ya di dalam kurikulum tersebut. Nah, tentunya Bapak Ibu sebagai ujung tombak dari sekolah harus memahami 4 konsep pembelajaran pada kurikulum merdeka itu apa saja dan bagaimana implementasinya. Bapak Ibu, konsep yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini yang bertujuan mengembangkan soft skill serta karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, ini diharapkan dengan pembelajaran berbasis proyek ini ya, siswa mempunyai kemampuan soft skill ya, serta berkarakter sesuai dengan karakternya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, itulah bahwa di dalam profil pelajar Pancasila ada 6 komponen yang harus menjadi bagian dari tujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di antaranya 6 itu adalah: pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang berikutnya adalah berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. 6 ciri itu adalah merupakan perwujudan atau merupakan cita-cita profil pelajar Pancasila.
Profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai tahun 2024, di mana bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah merupakan satu-satunya atau merupakan visi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2020. Diharapkan bahwa pelajar Indonesia memiliki sikap profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, adapun konsep yang kedua yaitu fokus materi esensial. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu untuk pembelajaran mendalam untuk kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Di mana Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini ya materinya adalah berfokus pada materi esensial. Ini diharapkan dengan materi esensial ini ya itu bahwa pembelajaran harus dilakukan secara bermakna, mendalam, dan untuk kompetensi dasarnya yaitu mengutamakan kepada literasi dan numerasi ya. Materi esensial dalam kurikulum 2022 adalah materi esensial di tiap mata pelajaran untuk memberikan ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi, numerasi secara lebih mendalam dalam pembelajaran yang mendalam, seperti dengan adanya diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek, serta lain-lain. Nah inilah Bapak Ibu ya materi esensial itu di mana mengedepankan pembelajaran ya atau memberikan ruang atau waktu untuk peserta didik mengembangkan potensinya terutama potensi yang mendasar yaitu literasi dan numerasi ya. Diharapkan dengan materi esensial itu anak-anak bisa mengembangkan dirinya dengan cara diskusi, kerja kelompok, kemudian pembelajaran berbasis problem, dan pembelajaran berbasis proyek. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut siswa akan lebih mandiri dan guru juga tidak lagi dikejar-kejar kurikulum harus menuntaskan sejumlah materi pelajaran yang begitu banyak. Sehingga perlu waktu dalam pelaksanaannya karena materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi. Nah ini di kurikulum 2020 atau kurikulum Merdeka ini guru tidak lagi ya dituntut atau dikejar-kejar untuk menuntaskan materi. Tapi bagaimana caranya dalam pembelajaran esensial ini guru menemukan pembelajaran yang bermakna ya. Menemukan pembelajaran yang bermakna sehingga perlu waktu dalam pelaksanaannya karena materi yang terlalu padat ini akan mendorong guru untuk kembali pembelajaran secara konvensional dengan metode-metode ceramah yang singkat ya, yang satu arah dan metode-metode lainnya yang efisien karena dituntut untuk mengejar ketuntasan penyampaian materi.
Mudah-mudahan dengan materi esensial ini tidak lagi Bu, Bapak, Ibu guru dikejar-kejar oleh materi yang harus diselesaikan. Bapak Ibu, yang ketiga adalah konsep yang ketiga, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kemampuan para peserta didik. Ya, di mana Bapak Ibu sekalian harus betul-betul fleksibel dalam melakukan pembelajaran agar pembelajaran berdiferensiasi ini mampu untuk melakukan pembelajaran secara merata dengan kapasitas karakter yang berbeda-beda. Ciri-ciri atau karakter pembelajaran berdiferensiasi antara lain lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Terdapat penilaian berkelanjutan. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dan manajemen kelas secara efektif. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa karakteristik pembelajaran berdiferensiasi ini adalah yang pertama, bagaimana lingkungan belajar itu mengundang siswa untuk ingin terus senantiasa belajar. Yang kedua, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran dan didefinisikan secara jelas. Diharapkan bahwa kurikulum yang disusun ini benar-benar mendefinisikan tujuannya yang jelas. Kemudian terdapat penilaian berkelanjutan, nilainya berkelanjutan, kemudian guru juga menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dan manajemen kelas secara efektif. Yaitu diharapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, siswa akan atau guru akan memahami karakteristik pembelajaran siswa berbeda-beda, sehingga Bapak Ibu dalam penerapannya bisa menggunakan metode yang berbeda-beda dalam satu kelasnya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini guru harus dapat mengakomodir kebutuhan pembelajaran siswa karena karakteristik siswa itu berbeda-beda. Guru juga harus mampu memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid itu mempunyai perbedaan serta karakteristik yang berbeda-beda. Bapak Ibu, konsep yang keempat atau yang terakhir adalah pembelajaran 4C. Pembelajaran tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga mencakup sejumlah keterampilan personal dan sosial. Keterampilan tersebut dikenal dengan istilah 4C atau pembelajaran abad 21, critical thinking, kemudian creativity, collaboration, and communication. Ini bahwa di konsep pembelajaran yang keempat atau disebut dengan 4C ini, bahwa pembelajaran itu tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif saja, tidak hanya berfokus kepada kemampuan kognitif saja, tetapi juga harus mencakup sejumlah keterampilan baik itu secara individu atau personal atau secara sosial. Keterampilan yang diharapkan dengan 4C itu yaitu critical thinking, creativity, kemudian collaboration and communication. Itulah kenapa disebut sebagai pembelajaran atau konsep pembelajaran 4C.
Dalam pembelajaran abad 21 ada skill yang harus dikuasai oleh siswa dalam setiap proses pembelajaran yang mereka lakukan, dan hal tersebut akan mereka butuhkan di masa depan mereka, yaitu dengan skill 4C tersebut ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa pembelajaran di abad 21 ini adalah mengutamakan skill ya, atau kemampuan keterampilan siswa yang harus dikuasai oleh siswa atau peserta didik tersebut ya. Bahwa dalam setiap proses pembelajarannya mereka harus melakukan hal tersebut akan mereka butuhkan di masa depan ya. Mereka yaitu dengan skill 4C tersebut. Nah, dengan 4C tersebut, ketika mereka sudah lulus tidak melanjutkan, maka akan menjadi skill ya yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari oleh anak tersebut. Nah, Bapak Ibu, demikianlah informasi mengenai 4 konsep pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu, khususnya yang menonton video ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, jadilah orang baik dengan membagikan hal baik ini kepada lebih banyak orang. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.